Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hukum orang dalam ilmu hukum perdata dan hukum pidana. Materi ini penting karena dalam setiap hubungan hukum, baik perdata maupun pidana, yang menjadi subjek utamanya adalah manusia atau orang. Secara sederhana, hukum orang adalah bagian dari ilmu hukum yang mengatur mengenai kedudukan, status, hak, kewajiban, serta kemampuan seseorang sebagai subjek hukum. Yang mana artinya hukum menentukan sejak kapan seseorang diakui sebagai pemegang hak dan kewajiban, bagaimana kapasitas hukumnya, hingga kapan status tersebut berakhir. Dalam hukum perdata, seseorang diakui sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan dalam keadaan hidup, bahkan dalam kondisi tertentu. Janin yang masih berada di dalam kandungan juga dapat memperoleh perlindungan hukum apabila hal tersebut menguntungkan kepentingannya, misalnya dalam masalah warisan. Namun hak tersebut baru berlaku apabila bayi tersebut kemudian lahir hidup. Selain manusia, hukum perdata juga mengenal badan hukum sebagai subjek hukum. Contohnya adalah yayasan, koperasi, maupun organisasi tertentu yang oleh hukum diberikan hak dan kewajiban layaknya seseorang. Mereka dapat memiliki harta kekayaan, membuat perjanjian, bahkan menjadi pihak dalam suatu perkara di pengadilan. Selanjutnya, dalam hukum perdata dikenal istilah kecakapan hukum. Tidak semua orang dapat melakukan perbuatan hukum secara bebas, yang pada dasarnya setiap orang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, tetapi terdapat beberapa pengecualian. Misalnya anak yang belum dewasa atau orang yang berdasarkan putusan pengadilan berada di bawah pengampuan karena gangguan kejiwaan atau kondisi tertentu. Dalam keadaan seperti ini, mereka memerlukan wali atau pengampu untuk mewakili kepentingannya dalam melakukan tindakan hukum. Kemudian hukum orang dalam hukum perdata juga mengatur mengenai identitas seseorang, yang mana identitas ini meliputi nama, tempat tinggal, status perkawinan, hubungan keluarga, hingga kewarganegaraan. Semua unsur tersebut memiliki akibat hukum, misalnya domisili menentukan pengadilan mana yang berwenang menangani suatu perkara. Sedangkan status perkawinan berpengaruh terhadap hak dan kewajiban suami istri maupun pembagian harta bersama. Berbeda dengan hukum perdata yang lebih mengatur hubungan antar individu, hukum pidana memandang orang sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Artinya seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana berlaku asas bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena suatu peristiwa terjadi. Harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa ia memang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Selain itu, seseorang juga harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Orang yang memiliki gangguan jiwa sehingga tidak mampu memahami akibat dari perbuatannya dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Hal ini karena hukum pidana tidak hanya melihat perbuatannya saja, tetapi juga kondisi pelaku ketika melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hukum pidana juga dikenal batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak. Anak yang melakukan tindak pidana tidak diperlakukan sama dengan orang dewasa. Indonesia memiliki sistem peradilan yang lebih mengutamakan pembinaan, pendidikan, dan pemulihan dibandingkan dengan pemberian hukum semata. Tujuannya adalah agar anak masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian yang baik dalam masyarakat. Jika dibandingkan, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara hukum orang dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hukum perdata, fokus utamanya adalah hubungan hukum antar individu seperti masalah keluarga, warisan, kepemilikan, maupun perjanjian. Sedangkan dalam hukum pidana, fokusnya adalah antara pelaku tindak pidana dengan negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi.
Kemudian dalam hukum perdata yang lebih diperhatikan adalah apakah seseorang memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sementara itu dalam hukum pidana yang dinilai adalah apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Walau memiliki perbedaan, keduanya saling berkaitan. Misalnya dalam kasus penipuan. Dari sisi pidana, pelaku dapat diproses karena melakukan tindak pidana penipuan. Namun dari sisi pidana, pelaku dapat diproses karena melakukan. Namun dari sisi perdata, korban juga dapat mengajukan gugatan ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya. Jadi, satu peristiwa hukum dapat menimbulkan akibat hukum baik di bidang perdata maupun pidana. Contoh lainnya adalah pemalsuan identitas dalam pembuatan perjanjian. Perbuatan tersebut dapat menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah secara menurut hukum perdata. Di sisi lain, pelaku juga dapat dikenai sanksi pidana karena melakukan pemalsuan dokumen atau identitas. Dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa hukum orang merupakan dasar yang sangat penting dalam memahami sistem hukum. Dalam hukum perdata, hukum orang mengatur status, hak, kewajiban, dan kecakapan seseorang sebagai subjek hukum. Sedangkan dalam hukum pidana, hukum orang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila melakukan tindak pidana. Dengan memahami kedua perspektif tersebut, kita dapat melihat bahwa hukum tidak hanya mengatur hubungan antar individu, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang sekaligus menciptakan kepastian, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.